Ustadz izin bertanya, tepat di bulan ini, bulan Oktober, seseorang yang pernah berjanji ingin menikahi saya. Dia akan menikah dengan wanita lain. Seseorang yang pernah berjanji ingin menikahi saya, tapi dia menikah dengan wanita lain. Ada nggak orang di sini? Ngaku aja deh. Dulu kita sepakat berpisah karena Allah, agar terhindar dari dosa pacaran. Dia berjanji ingin menikahi saya, tapi dia mengingkari janjinya, Pak Ustadz. Bagaimana cara saya bisa ikhlas dan sabar? Sedangkan bab ikhlas adalah bab yang sulit. Jadi ada ikhwan yang menjanjikan ingin menikah dengan akhwat ini. Tapi mereka akhirnya berpisah sepakat karena Allah supaya tidak timbul dosa. Kan nggak boleh pacaran ya. Akhirnya mereka sepakat. Sementara mungkin kita pisah dulu deh. Kita jangan pacaran ya. Nanti ketika sudah oke, berjanji kan dia ingin menikahi saya. Pada waktunya kita langsung saja nikah ya, supaya tidak timbul dosa nih, karena kalau pacaran kan dosa ya. Ditunggulah sama si akhwat ini. Kapan dia melamar? Kapan dia masuk? Ternyata dia diam-diam nikah sama yang lain. Begitu patah hatinya akhwat ini. Wah, hatinya patah-patah. Dan bagaimana untuk ikhlas dan sabar? Ya sudahlah. Ya, mungkin memang awal-awalnya sempat kecewa ya. Kan ternyata ikhwan ini enggak memenuhi janjinya. Udah janji loh. Kenapa dia tidak memenuhi janjinya? Ya sudah, berarti bukan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Berarti bukan jodohnya. Kita cari lagi jodoh yang lain. Berarti mungkin bisa jadi ikhwan ini memang tidak baik bagi Anda. Buktinya dia ingkar janji. Ingkar janji berarti akhlak yang buruk. Berarti dia bukan orang yang baik akhlaknya. Sedangkan seorang laki-laki, kata Rasulullah apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, tuh disebutkan agama dan akhlak, bagus dua-duanya, maka nikahkan dia, si laki-laki itu dengan putrimu. Syaratnya dua untuk laki-laki, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Nah di sini dia ingkar janji kan, berarti akhlaknya nggak bagus, berarti jangan Anda nikah dengan dia, bagus juga itu. Ketahuan kan, ternyata dia akhlaknya buruk, ingkar janji. Kalaupun dia mau menikah lagi dengan yang lain, seharusnya kan dia kasih tahu, mohon maaf ya, saya ternyata tidak jadi nikah dengan kamu, saya nikah dengan yang lain. Kasih tahu. Ini kan diam-diam ketahuan. Ternyata dia menikah dengan yang lain. Berarti akhlaknya buruk ini. Alhamdulillah Allah tampakkan kepada Anda buruknya akhlak ikhwan tersebut. Berarti Anda harusnya bahagia. Untung saya nggak nikah dengan dia. Begitu seharusnya. Karena Allah tampakkan akhlak buruknya. Mengingkari janji itu perbuatan sifat orang munafik. Kalau berbicara dusta, ingkar janji dan tidak amanah. Itu sifat orang munafik. Orang munafik itulah orang-orang yang buruk akhlaknya. Jadi demikian ya. Jadi bersyukur kepada Allah seharusnya. Jangan berlama-lama dalam patah hatinya, berkeping-keping bahkan Masya Allah ya. Dan akhirnya nggak mau makan, nggak mau minum, mati aja deh, bunuh diri segala macam. Nggak usah. Banyak ikhwan yang lain yang Anda bisa nikahi, yang pilih agamanya dan akhlaknya yang mulia. Ya, ikhlas dan sabar. Kenapa? Karena ini semua terjadi pasti dengan izin Allah. Dan Allah tentunya yang lebih tahu mana yang lebih baik untuk Anda. Alhamdulillah Allah bongkar sifat buruknya. Ternyata dia ingkar janji. Itu merupakan sesuatu kebaikan buat Anda. Coba kalau terjadi pernikahan dengan dia, Anda nggak tahu sebenarnya siapa dia. Ternyata akhlaknya semakin buruk. Menyesal di kemudian hari kan. Nah, dengan seperti ini karena dia ketahuan akhlaknya buruk, berarti ini suatu kebaikan sebetulnya. Syukuri apa yang sudah terjadi dan tetap minta kepada Allah ya, bersabar meminta jodoh yang lebih baik dibandingkan ikhwan tersebut.